Baiklah, kita bisa mulai ibadah kita malam ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat hari Natal. Dan apa kabar? Baik, nah tentu. Luar biasa. Ada sukacita, pasti ada ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Yes. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Amin. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Yes, amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Dan sekarang kami akan bacakan dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Senin 25 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan 20 AM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin, saya sendiri dari Jerman, dan dua worship leader, pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga doa prophetic evangelis Dr. Anda Adeje dari Jerman, dari Surabaya, dan 4 pengumuman Bruri Tikualu dari Jerman, dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan ke-6 selesai. Ya. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terbaik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang indah ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Jadikan segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hatimu. Engkau tuntun kami ya Tuhan. Ya Yesus. Setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih berkat dan kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon cintailah kami dengan roh cinta kasih-Mu agar kami dapat mencintai Engkau sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Selamat datang Ibu Lydia Eka, Ci Erna, ya, Ci Giok Nio, dan ada tadi saya lihat ada Ibu Suhartini ya. Ya, Deborah Suhartini. Oke, apakah ini Ibu Deborah yang di Pare kah? Ya Pak. Oke, ya, selamat datang Bu Deborah Suhartini. Luar biasa kemarin khotbah di gerejanya ya. Natal. Oke, luar biasa. Baiklah teman-teman semua, selamat bergabung ya untuk luar biasa ya Bu Cisian Liang sudah masuk juga bersama kita ya. Oke. Mari dengan segenap hati kita akan menaikkan pujian. Wow, luar biasa. Yang punya topi Santa Claus bisa pakai topi Santa Claus. Dan kita akan sama-sama celebration ya. Kita merayakan akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Siapkan hati ya. Oke. Evangelis Dr. Anda ADC juga sudah bergabung bersama kita malam ini. Puji Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita akan menaikkan sebuah pujian yang terindah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Siap memuji Tuhan ya malam hari ini? Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Sebab dia sudah lahir, dia sudah datang ke dalam dunia, dan kita mau memuji Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Mari dengan sukacita kita bersukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Amen. Ya, semuanya bertepuk tangan. Yeay. Haleluya. Oh, terima kasih buat kelahiran-Mu Tuhan. Dan kebangkitan bagi kami semua. Angkat suaramu bersama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Semua katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang patah berikan kembali. Mari dengan sukacita kita terima urapan kesembuhan menyembuhkan semua pada malam ini. Gerakan badanmu ke kiri ke kanan. Haleluya. Mari semuanya katakan bagi Tuhan sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Katakan, dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Haleluya. Praise the Lord. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Masih pakai misilar yang belum 100%. Baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang hidup datang menyembah Yesus. Semua kita bertepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Semuanya katakan bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari bersama umat Tuhan kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sama-sama. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya serukan, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lagi, haleluya, amin. Sekali lagi katakan, haleluya, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja selamanya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Praise the Lord. Haleluya, semua sukacita ya malam ini. Oke. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Di malam hari ini hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kami semua di malam hari ini. Hati kami merindukan Engkau Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami, dan seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan, demikian jiwa kami. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jesus we love you. Mari buka hati saudara malam ini dan kita katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungai-Mu,
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan asra hatiku rindu menyembah-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kami semua umat-Mu ya Tuhan. Marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Dia berkata, Aku memberi kelegaan kepadamu. Mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhan asra hatiku menyembah-Mu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan asra hatiku rindu menyembah-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus. Dengan segenap hati katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Engkau yang sakit terima kesembuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yesus adalah segalanya bagi kita dan kita akan siapkan hati kita pada malam hari ini. Oke, kepada sahabat kita ada Ci Erna ya. Dari Surabaya, apakah bisa untuk berdoa buat firman Tuhan malam ini? Ci Erna? Oh iya. Oke, Bisa. silakan Ci Erna. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami
datang mengucap syukur di hadapan Engkau. Bapak, saat ini kami semua memuji dan memuliakan Engkau, karena kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau telah lahir di dunia Tuhan. Pada tanggal ini, tanggal 25 Desember, kami boleh merayakan Tuhan hari Natal ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini sekalipun kami berjauhan Tuhan satu sama dengan yang lainnya, tapi kami tahu Tuhan Engkau ada di hati kami masing-masing. Bapak, saat ini boleh kami untuk menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh bekerja di dalam hati kami. Kami serahkan juga Pendeta John Bapak ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Kau urapi Tuhan. Kau pakai lidah bibir dari hamba-Mu ini. Tuhan. Yesus. Terima kasih Haleluya. Yesus. Oh haleluya Haleluya. Bapak. Biarlah kami semua menyiapkan hati kami Tuhan, supaya firman itu boleh masuk di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Cik Erna untuk doa yang sangat indah sekali. Malam ini kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Cik Erna ya. Amin, amin. Haleluya. Oke, selamat Natal buat semuanya Selamat yang hadir Natal, malam shalom ini. semuanya. Dimanapun kita berada, puji Tuhan ya, teman-teman semua ya. Ada rekan juga hamba Tuhan Ibu Pendeta Deborah Suhartini dari Pare. Puji Tuhan ya, kemarin kami baru pulang pelayanan di tempat beliau dan puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa di sana. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akan lihat sebuah renungan pada malam ini dalam sorotan tema yaitu arti Natal bagi kita ya. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat yang kedua, dan kepada sahabat kita terkasih, haleluya, orang tua kita dari Jerman ada Ibu Rosalin, didampingi oleh putrinya dan suami tercinta Bapak Bruri Tikwalu ya. Kita doakan tahun depan mereka akan datang ke Indonesia dan kita bisa berjumpa, puji Tuhan. Ya, kepada Ibu Rosalin silakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 2 ayat 2 dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Wow, luar biasa saudaraku. Ini yang Tuhan cari dari hidup setiap orang percaya. Ternyata itu ada pada 3 orang Majus ya. Mereka dari timur, saudaraku. Timur itu ada di daerah Iran kalau saat ini ya, saudaraku. Mereka datang ke Yerusalem. Oleh karena petunjuk bintang, mereka bilang mereka telah melihat bintangnya di timur. Bintangnya siapa ini? Ini bintangnya Yesus. Apa artinya bintangnya Yesus? Ini bicara tentang kemuliaannya Yesus ya. Bintang yang menerangi saudaraku kegelapan itu. Mereka bilang dalam Matius pasal 2 ayat 2 dan bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya saudaraku ya. Dalam hidup ini kita iring Tuhan ada satu passion yang kuat seperti mereka ini ya, dan bertanya-tanya di manakah dia, yaitu Yesus. Siapa Yesus? Raja orang Yahudi. Katakan, bilang Yesus Raja orang Yahudi. Katakan sama-sama, Yesus Raja orang Yahudi. Tapi ingat baik, dia bukan cuma raja untuk orang Yahudi saja, tapi dia raja atas seluruh bangsa, dia raja atas alam semesta, dia raja atas langit dan bumi. Malaikat yang di sorga diciptakan menyembah dia, dan semua umat manusia saudara saya di bumi juga menyembah dia. Makanya kalau kita lihat di dalam Injil Lukas berkata di sana nyanyian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi apa yang ada di sorga, suasana penuh kemuliaan dan semua makhluk sorga menyembah Tuhan. Tuhan ingin juga ada di bumi, dan itu Tuhan tunjukkan lewat 3 orang Majus. Ini bukan orang Kristen, ini bukan orang yang sudah mengenal Yesus, ini bukan orang yang terdaftar dalam satu anggota gereja tertentu. Mereka ini orang yang hatinya rindu ketemu dengan Yesus, rindu untuk menyembah Yesus. Ini hati yang seperti ini yang Tuhan cari, saudaraku. Di saat
saat engkau merayakan momen Natal, Tuhan ingin engkau memiliki hati yang menyembah Yesus. Jangan cuma sekedar KTP-nya Kristen, terdaftar pada salah satu gereja, tapi hatimu tidak menyembah Yesus, percuma, saudaraku. Anda lihat puji-pujian yang tadi kita nyanyikan, mulai dari pujian yang pertama, saudaraku. Itu semua bicara tentang hati yang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku, ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat apa, saudara-saudara, bintangnya di timur. Mereka melihat kemuliaannya Tuhan. Hari ini karena banyak orang sedih, banyak orang susah, banyak orang stres, depresi, banyak orang dalam keadaan putus asa, banyak orang mengalami ketakutan, yang mereka lihat bukan kemuliaan Tuhan, yang mereka lihat persoalan, yang mereka lihat beban, penderitaan, yang mereka lihat sakit penyakit, yang mereka lihat keuangan, ekonomi yang lagi morat-marit, bisnis yang lagi lesu, yang mereka lihat, dan itu membuat mereka tidak bersemangat, saudaraku. Hari ini Tuhan ingin engkau lihat kemuliaan Tuhan. Waktu engkau melihat kemuliaan Tuhan, hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang takut tidak takut lagi. Amin, saudaraku. Hatimu yang lemah tidak lemah lagi. Hatimu yang putus asa tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena engkau lihat itu Tuhan. Engkau lihat itu adalah pribadi Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Kalau orang banyak cuma lihat masalah, maka akan membuat dia menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah bergairah dengan Tuhan. Banyak orang menjadi lesu, menjadi loyo, menjadi dalam keadaan pasif, dalam keadaan, saudaraku, rasanya mereka hambar, tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka cuma lihat beban mereka, persoalan mereka. Nah, hari ini lewat momen Natal, arti Natal ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau saudara-saudara melihat seperti orang Majus melihat bintangnya, melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini yang luar biasa, ya, tidak sampai di situ. Dan mereka cuma bukan melihat bintangnya di timur. Orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, ada satu keputusan di hatinya. Dia berkata apa? Dan kami datang untuk apa, saudaraku? Kami datang untuk menyembah Dia. Ini yang Tuhan cari, hati seorang penyembah, saudaraku, ya. Yohanes pasal 4 ayat yang keempat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Memang Tuhan Yesus secara fisik, secara jasmani itu ada di sorga, tapi rohnya, firman-Nya ada di bumi. Dan pada waktu kita tinggikan Dia lewat puji-pujian dan penyembahan, Dia hadir. Saat kita memuji Tuhan, Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bertata atas pujian. Saudara, ini yang akan kita lakukan suatu hari nanti ketika kita ada di sorga. Kita tidak punya aktivitas yang lain. Di sana di sorga tidak ada orang menangis karena sakitnya gak sembuh-sembuh. Di sana tidak ada orang menangis karena dia mengalami kehancuran dalam bisnisnya, dalam ekonominya. Tidak ada cerita seperti itu. Di sana tidak ada orang yang putus asa lagi oleh karena terlalu banyak menanggung beban penderitaan. Tapi di sana ada hati yang menyembah Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan. Dan itu Tuhan mau dimulai dari sekarang, saudaraku. Di bumi ini Tuhan kasih kita kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan kita hidup, ada kesempatan kita bernafas, jangan kau sia-siakan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Kalau kau tidak menyembah Tuhan, kau menyembah siapa? Ada banyak orang di luar sana, mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah mamon, mereka menyembah berhala, mereka menyembah uang, saudaraku, yang mereka begitu, saudaraku, begitu gairahnya, begitu kuatnya mengejar uang itu. Alkitab berkata, siapa cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Siapa nggak butuh uang? Semua orang butuh uang, ya. Saudara butuh uang, saya butuh uang, jemaat butuh uang, pendeta butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Memang segalanya indah kalau ada uang, ya. Tetapi hari ini Tuhan mau, biarlah engkau memiliki hati yang menyembah Tuhan. Kalau engkau punya hati yang menyembah Tuhan, saya percaya kuasa, mujizat, kesembuhan, berkat, pertolongan, kemenangan pasti datang dalam kehidupanmu. Yang percaya bilang amin, lambaikan tangan, dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Next, kita akan lihat saudara, tentang arti Natal ini, ya. Nah, Tuhan sedang memberikan hati yang menyembah. Bilang amin. Bilang itu saya ya Tuhan, ya. Kapan, saudaraku? Saat orang Majus melihat bintangnya di timur. Itulah kemuliaan Tuhan yang nyata
Saat apa? Saat Yesus lahir sebagai raja dan semua orang percaya, saudara saya, datang untuk apa? Datang dan menyembah Dia, menyembah Yesus. Bilang, malam ini saya datang untuk menyembah Yesus. Katakan sama-sama, perdengarkan biar telingamu dengar. 1, 2, 3. Malam ini saya datang untuk menyembah Yesus. Katakan sekali lagi, 2, 3. Malam ini saya datang untuk menyembah Yesus. Lebih keras lagi, katakan sama-sama, 2, 3. Malam ini saya datang untuk menyembah Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan bahagia. Ada sebuah kado istimewa yang kau berikan di hari kelahirannya ini, yaitu engkau memiliki hati yang menyembah Tuhan, ya, seperti orang Majus. Nah, saya jelaskan dulu, orang Majus ini bukan orang kece-kece, ya, bukan orang biasa, bukan orang-orang yang saudaraku, mereka nggak punya jabatan, mereka nggak punya pengaruh, justru mereka punya jabatan. Mereka ini saudagar kaya raya, mereka ini konglomerat kaya raya, saudaraku. Mereka ini orang-orang jenius, orang-orang intelektual, mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang berpendidikan. Terbukti mereka lihat bintang saja, mereka tahu ini ada seorang raja yang lahir. Ini bukan manusia biasa, ini pasti sang juru selamat. Dan mereka bilang, kami datang mau menyembah Dia. Dan Anda lihat, saudara, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa persembahan. Nah, persembahan waktu mereka lihat Yesus, mereka sujud menyembah Dia. Setelah itu mereka membuka persembahan. Yang mereka persembahkan apa? Emas, mur, dan kemenyan. Emas itu menggambarkan Yesus sebagai raja, ya. Emas itu menunjukkan kemuliaan, saudaraku, ya. Dan mur itu menunjukkan Yesus itu sebagai seorang, ya, sebagai seorang juru selamat, saudaraku, ya. Dan kemenyan itu menunjukkan Yesus itu sebagai seorang imam besar yang akan membawa kita, saudaraku, ya, lebih mendekat kepada Dia. Jadi Dia yang akan berdoa kepada kita, saudaraku, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yesus itu imam besar yang agung, itu mur, saudaraku. Sementara kemenyan itu, Bapak Ibu sekalian, itu biasa dipakai, ya, kemenyan dipakai untuk dupa, dan mur itu dipakai untuk meminyaki orang mati, ya. Yesus harus mati sebagai sang juru selamat. Nah, itulah sebabnya Yesus paling cocok dijadikan sebagai juru selamat, ya. Kalau nabi nggak bisa, karena nabi pun masih berdosa karena dia manusia, ya. Nah, rasul juga begitu, tidak bisa dijadikan juru selamat, ya. Meskipun dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia masih manusia. Hanya yang paling cocok menjadi juru selamat Yesus, ya. Nah, mari kita akan lihat, pelajari malam ini. Ada 3 alasan mengapa Yesus lahir, saudaraku, ke dunia bagi kita, ya. Dan ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat Matius 1 ayat 21 sampai 23, ya. Karena ini momen Natal, jadi saya angkat, saudaraku, ayat ini supaya saudara bisa mengerti apa sih makna Natal dan kenapa Yesus harus lahir ke dunia bagi kita sekalian. Nah, kita lihat ada 3 alasan, saudaraku, ya. Saudara, ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Alasan yang pertama adalah, kita lihat, ya. Oke, yang pertama, Dia lahir ke dalam dunia ini, yang pertama untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah berdosa ini, saudaraku, ya. Dan Dia datang menyelamatkan umat Tuhan yang berdosa dari dosanya. Makanya dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aneh, ya. Sudah jadi umat Tuhan, tapi ujung-ujungnya binasa. Kenapa? Karena umat Tuhan masih sering melakukan dosa. Kalau umat Tuhan melakukan dosa dan dia sadar dan dia tidak bertobat, maka dia akan binasa, ya. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ini dalam Injil Matius 1 ayat 21. Iya. Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Amin. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Siapa ia ini? Adalah Maria, seorang perawan yang suci. Dari sekian banyak wanita di dunia ini, hanya satu yang paling luar biasa dipilih Tuhan sebagai seorang yang akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Maria, saudaraku, ya. Maria ini dia masih bertunangan dengan tunangannya Yusuf. Mereka belum melakukan hubungan suami istri. Itulah sebabnya Tuhan pinjam rahim Maria
yang suci itu untuk apa, saudaraku? Melahirkan Yesus, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Yesus itu bukan anak perempuan, anak laki-laki, ya. Bukan juga disebutkan Yesus itu setengah laki-laki, setengah perempuan, itu bencong, ya. Yesus yang akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau ini adalah suaminya, calon suaminya, yaitu Yusuf. Engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa dinamakan Yesus? Kenapa? Alasannya apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, umat Tuhan dari agama manapun, kalau dia percaya Yesus Sang Juru Selamat, dia pasti diselamatkan, ya. Biarpun umat Kristen, tapi kalau dia nggak percaya Yesus, apalagi dia nggak mau bertobat, apa bisa diselamatkan? Tidak akan pernah bisa, saudaraku, ya. Itulah sebabnya kita butuh Yesus malam ini. Sebab butuh Yesus malam ini sebagai Juru Selamat. Yang membutuhkan Yesus, yang menyelamatkan kita dari dosa, lambaikan tangan. Amin, amin, ya. Ini alasan yang pertama. Jadi Yesus lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya, termasuk saudara saya, umat Tuhan yang berdosa ini dari dosanya, ya. Dalam kitab Roma pasal 3:23 bilang semua orang telah berbuat dosa. Semua dari Adam dan Hawa sampai kita nih sudah berbuat dosa tanpa terkecuali. Kita semua produk gagal, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, hanya Yesus yang benar, yang setia, dan dia paling cocok dijadikan juru selamat, ya, bagi kita yang berdosa ini. Ini alasan yang pertama. Mari kita lihat alasan yang kedua. Kenapa Yesus lahir ke dalam dunia ini? Untuk apa, saudaraku? Yang kedua, untuk menggenapi apa? Semua janji firman Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Apakah orang tidak percaya bisa digenapi janji firman? Tidak akan bisa. Kalau engkau percaya, maka janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji berkat, janji mujizat, termasuk janji keselamatan. Engkau dapatkan itu, ya. Amin. Mari kita lihat Matius 1 ayat 22. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Amin. Amin. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Nabi bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang menggenapi janji Tuhan itu bukan Nabi, itu Allah sendiri. Ya, Bapa sendiri yang berjanji akan kirim Yesus sebagai juru selamat, dan itu digenapi, saudaraku. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita lihat, saudara-saudaraku, ada banyak orang hidup dalam kekecewaan, mereka hidup dalam kesedihan, mereka hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Karena yang mereka nanti bukan janji Tuhan, mereka nanti adalah janji manusia. Janji manusia itu gombal, saudaraku, ya. Hari ini bilang A, besok bisa berubah jadi B, saudaraku. Nah, itulah sebabnya janji tinggal janji, hanya mimpi, saudaraku. Tapi kalau saya pegang janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Amin sekali. Sekali dia berjanji untuk menyembuhkan engkau, dia pasti menyembuhkan engkau. Kalau dia berjanji memberkati engkau, dia pasti memberkati engkau. Kalau dia berjanji menolong engkau, dia pasti menolong engkau. Allah bukanlah manusia yang suka berdusta. Allah itu setia, saudaraku. Itulah sebabnya kalau engkau mau menjadi orang yang begitu bergairah dengan Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji manusia, ya. Manusia siapapun, saudaraku. Kalau engkau pegang janji manusia, saudaraku, engkau bakal kecewa, engkau bakal sakit hati, engkau bakal menjadi orang yang hidup dalam kepahitan. Hari ini yang engkau pegang adalah janji Tuhan. Katakan amin, ya. Tuhan begitu luar biasa, ada banyak janji Tuhan. Saudaraku, janji tentang apa, saudaraku? Tentang mujizat, janji tentang berkat, banyak sekali. Dan tugas kita adalah memegang janji Tuhan. Kita percaya janji Tuhan digenapi, pasti digenapi. Siapa percaya, Tuhan pasti menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya Tuhan yang setia, tidak pernah ingkar janji. Amin. Manusia bisa lupa janji, suami bisa lupa janji, istri bisa lupa janji, anak bisa lupa janji, orang tua bisa lupa janji, teman sahabat baik bisa lupa janji, tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa janji, tidak pernah ingkar janjinya bagi saudara saya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita kagum kepada pribadinya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Alasan kenapa Yesus lahir ke dalam dunia ini, alasan yang ketiga karena ini, saudaraku. Dia lahir untuk apa? Dia menyertai umat Tuhan. Umat Tuhan siapa? Umat Tuhan milik kesayangan, ya, milik kesayangan Tuhan yang percaya kepadanya. Kita lihat Matius 1 ayat 23. Ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Amin. Amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ditegaskan lagi, diulangi, anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia. Siapa mereka ini? Mereka ini jamak ya, berarti lebih dari satu. Yaitu Yusuf, suaminya, dan istrinya Maria ya. Mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Apa artinya Immanuel? Yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga alasan kenapa Yesus lahir ke dalam dunia, yaitu dia lahir untuk apa? Menyertai kita, saudaraku ya. Satu hari suamimu bisa meninggalkanmu, ya, meninggalkan itu karena bisa musibah, kecelakaan, lalu meninggal, atau mungkin karena ya satu dan lain-lain hal, akhirnya berpisah, saudaraku. Suamimu bisa meninggalkanmu, istrimu bisa meninggalkanmu, anakmu bisa meninggalkanmu, orang tua bisa meninggalkanmu, teman sahabat baik bisa meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya sampai kapanpun. Katakan amin ya. Ini luar biasa, itulah sebabnya kita mengerti ada 3 alasan kenapa Yesus dilahirkan ya. Yang pertama, dia menyelamatkan umat dari dosa, yang kedua dia menggenapi janji firman-Nya, dan yang ketiga dia menyertai kita ya sebagai umat Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya saudaraku ya. Apa dampaknya? Apa keuntungannya bagi kita sekalian? Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Siapa yang selamatkan dia? Tuhan Yesus Kristus. Dari apa? Diselamatkan dari dosa. Karena upah dosa itu adalah maut ya. Maut, kematian yang kekal, mengerikan. Roma 6 ayat yang ke-23. Mari kita lihat ini, Matius 1 ayat 21. Ya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Amin. Orang yang tahu dia diselamatkan Tuhan ya sebagai umat Tuhan dari dosanya, itu yang paling mengerikan. Selaku masalah dosa ini hal-hal yang serius sekali di mata Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Orang yang tahu dia sudah diselamatkan dari dosanya, maka dia mempunyai keputusan yang begitu kuat. Dia akan tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak setia, dia tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak taat, dia akan tetap taat kepada Tuhan. Orang tidak melayani, dia akan tetap melayani. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah diselamatkan dari dosanya. Orang tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang sudah mengerti bahwa dia telah diselamatkan dari dosanya. Karena dosa itu sesuatu yang sangat mengerikan, saudaraku ya. Nah, orang-orang yang mengerti dia diselamatkan Tuhan dari dosanya, dia akan buat satu keputusan yang radikal sekali. Dia tidak akan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Dia akan tetap setia sampai akhir hidupnya. Itu orang yang mengerti tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari dosa. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, saudaraku ya. Ini dia, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan apa, saudara? Digenapi di hidupnya, ya. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi, semua digenapi, ya, karena dia percaya kepada Tuhan melalui kelahiran Yesus ini. Mari kita lihat Matius 1 ayat 22. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Amin. Amin. Hal itu terjadi. Hal itu apa, saudaraku? Peristiwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat dunia ini, sebagai raja orang Yahudi, bahkan raja alam semesta ini, atas surga dan bumi ini, saudaraku. Hal ini terjadi, hal itu terjadi, yaitu peristiwa Natal ini supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Salah satu Nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus dalam Yesaya pasal 9. Saudara-saudaraku, ayat yang kelima di sana Yesaya berkata, sebab sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Pertama, penasihat yang ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, saudara-saudaraku, ya, Raja Damai, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai. Ada 4 sebutan Yesus. Penasihat yang ajaib, pertama. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan itu terjadi ribuan tahun, saudaraku. 6.000 tahun kemudian,
Yesus lahir, saudaraku. Wow, dahsyat. Apa yang disampaikan oleh Nabi, firman yang disampaikan Nabi pasti terjadi. Makanya seorang pendoa syafaat itu, dia punya, saudaraku, dua jawatan ganda. Sebagai seorang imam di hadapan Allah, dia mempersembahkan persembahan, korban-korban dupa-dupa di hadapan Allah. Dia sebagai seorang imam, dia mewakili umatnya di hadapan Allah. Dan ketika dia mendengar pesan Tuhan, nah dia mewakili Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan pada umat, ya itu dahsyat. Makanya jadi orang yang suka beribadah itu melatih kepekaan dia semakin tajam, saudaraku, ya. Makanya saudara-saudara, latih diri saudara untuk beribadah, latih diri saudara untuk terus dekat dengan Tuhan di dalam doa. Nanti telingamu makin peka dengan suara Tuhan. Amin. Nah, kita lihat yang ketiga, sebelum saya masuk ke yang ketiga, saya teringat pada waktu saudara-saudaraku berapa tahun yang lalu, pada saat itu sebelum corona itu merebak kemana-mana, Roh Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa mamamu, John, mamamu mau aku ambil, mau bawa ke surga. Saya kaget, saudara-saudaraku. Sebelum Tuhan, saya masih sayang beliau, saya masih ingin melihat beliau, saya masih ingin beliau bersama-sama dengan saya. Saudara kasih Tuhan, itu hari Sabtu malam. Dan pada saat sebelum acara Zoom dimulai, saya mandi dan Roh Tuhan bicara seperti itu. Dan saudaraku, saya kuatkan hati, saya bilang, Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Mama saya ini milik Tuhan, kalau Tuhan mau ambil silakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan pada besoknya hari Minggu, setelah saya habis berkhotbah di gereja, ibadah selesai dan semua jemaat pada pulang, lalu saya pergi ngantar mertua dan istri ke pasar, saudaraku. Lalu adik saya telepon bahwa mama sudah dipanggil Tuhan. Saudara-saudaraku, memang sebagai manusia, memang saya merasa sedih, saya kehilangan, saya menangis, ya, saudaraku. Tapi Tuhan sudah berkata demikian, jadi saya sudah tidak kaget lagi. Jadi Bapak Ibu, kepekaan kita ini makin hari makin dipertajam kalau kita selalu intim dengan Tuhan. Amin. Di dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Mari kita lihat yang ketiga ini. Saudaraku, hasil daripada orang-orang yang mengerti kelahiran Yesus itu, saudaraku, ya, lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah mendapatkan apa, saudara-saudara? Mendapatkan jaminan, katakan jaminan. Jaminan apa? Jaminan penyertaan Tuhan di hidupnya. Ya, kita lihat ayatnya, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Amin. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Siapa percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini, bahkan sampai kita menutup tahun 2023, lambaikan tangan. Dan siapa percaya Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita di tahun 2023 ini, Tuhan yang sama akan menyertai kita memasuki tahun baru 2024, tahun penuh kemuliaan. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah sebuah jaminan, ya, kita mendapatkan jaminan, ya, sampai memberikan jaminan Tuhan sendiri. Jaminan apa? Penyertaan Tuhan di hidup kita. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, dan malam ini Cifung dari Surabaya akan berdoa, ya, buat kita semua yang sudah hadir di malam ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka Cifung. Tadi siapa ya? Tadi itu Ci Erna yang berdoa. Ini sekarang Cifung. Ya, Cifung sudah bisa, mic sudah bisa dibuka belum? Pak Pendeta, Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, tadi lagi Pak, mohon maaf. Ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami, yang mulia, yang agung, ya Tuhan Yesus Bapa yang kekal, Raja Damai. Kami merasakan betapa dahsyat firman-Mu Tuhan, yang telah menjamah hati kami, memulihkan kami, memberikan kami supaya kami taat dan setia melayani Engkau, tetap melayani segala sesuatu dan tetap menyembah. Hati kami biarlah hari ini Tuhan, kami berkomitmen selalu untuk selalu taat kepada Engkau dan setia. Cifung,
Suaranya ketutup. Halo Cipung, suaranya ketutup. Baik, bisa dibuka Cipung. Ya, Cipung, ada di sana kah? Oh, rupanya Cipungnya ini, mungkin masalah signal ya. Oke, minta bantuan Ibu Deborah Suartini, bisa melanjutkan doa ini, Bu Deborah, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Ibu Pendeta Deborah Suartini dari Kota Pare. Oke. Ya, baik saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin teman-teman ini masalah signal ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, mungkin Ibu Dr. Randa ADC, silakan bisa melanjutkan doanya. Baik, bisa dibuka. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami semua anak-anak-Mu yang percaya sungguh kepadamu, boleh memperingati hari kelahiran-Mu, yaitu Tuhan sudah lahir dalam seluruh kehidupan kami, bahkan dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, yang Kau sudah pakai hamba-Mu, yaitu Gembala kami Pastor John Sarbunan MA. Jika mana kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Yes, amin. Immanuel bagi setiap anak-anak yang terus percaya dan berharap kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaanmu dan berkat-berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa sampai pada jam dan saat ini. Dan kami boleh melihat kebesaran Tuhan tetap untuk memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau pakai terus hamba-Mu ini, Gembala kami Pastor John Sarbunan, sekali lagi yang memberi kekuatan kesehatan ya Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan singkapkan segala rahasia ilahi daripada Engkau Tuhan. Pada hamba-Mu, itu Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan berkat Tuhan juga sempurna buat hamba-Mu secara kehidupan pribadi, rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Apa yang perlu dibutuhkan? Sandang papan Tuhan. Terima kasih Bapak, kembalikan penuhan kanannya. Di mana ini akan tinjau kebenaran-Mu. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC ya. Evangelis ADC dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu ADC. Mohon maaf Pendeta, Ya. ya. Cipung. Ya. Maaf semuanya. Ya, sudah dimaafkan Cipung. Ya, oke. Iya. Baik, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Rosalind dari Jerman. Ya, terima kasih kepada Ibu Erla yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dan juga kepada Cik Fung yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan, dan juga Ibu Adece. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Adece dari Surabaya. Silakan Ibu Adece. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa profetik ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Evangelis Dr. Randa Adece dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Adece. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Adece yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri di Kuala dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam pengumuman. Info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan yang diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu, dan setiap penerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Ya. Info penting, spesial happy birthday Desember 2023. Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri, Bu Rosalin, dan Ibu Sandra, putrinya yang ditanya ya. Oke, nanti tanggal 27 ada putrinya juga Ibu Sarah dari Jerman, ulang tahun, betul ya Bu Rosalin? Oke, nanti Ya, kita sama-sama rayakan, kita meriahkan ya. Di grup, jangan lupa semua memberikan ucapan selamat ulang tahun, happy birthday, dan nanti di dalam ibadah sumpun kita akan doakan. Ya, terima kasih. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Iya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman, dan juga kepada semua yang hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Haleluya. Mari dengar ini beberapa saudara. Di akhir tahun ini Tuhan akan pulihkan saudara. Beberapa lagi di antara saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Dan beberapa lagi di antara saudara akan mengalami terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomimu. Malam hari ini ambil keputusan, miliki hati yang menyembah. Karena waktu engkau menyembah itu engkau sedang membuka pintu-pintu sorga. Engkau sementara menggerakkan hati Tuhan. Dan engkau sementara menggerakkan tangan Tuhan untuk diulurkan yang menolong engkau.
Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Aliran kesembuhan akan segera menghampiri tubuhmu yang sakit, dan aliran mujizat, aliran kuasa Tuhan akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, mengalirlah kuasamu, mujizatmu, engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, engkau terima pertolongan malam ini. Tuhan sembuhkan Pak Bruri, Bu Rosalin, terima kasih. Beberapa waktu mereka dalam kondisi, dalam keadaan sakit, tapi hari ini Tuhan sudah pulihkan mereka, dan mereka mulai bangkit dalam kuasamu, dan mereka melayani Tuhan sebagai suami istri dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri, Bu Rosalin, bersama anak mantu cucu di Jerman. Tuhan memberkati engkau. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau kuat, tidak ada yang membahayakan. Yes. Dalam nama Yesus, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan lihat pintu-pintu mujizat mulai terbuka, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat, itu akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau berhasil bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman dalam nama Yesus. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Dalam nama Yesus. Amin. Semua yang hadir di tempat ini, aku berdoa untuk Ibu Adece Cifung, untuk Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus, untuk Cisian, Sinliang, Ibu Cierna dalam nama Yesus, untuk Cigiok Nio, untuk Cindy Johan James, juga untuk Ibu Meliawati, untuk Pak Hendro, untuk Ibu Sinta, untuk Ibu Deborah dalam nama Yesus. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan telah memberi engkau kuasa, karena itu berjalanlah dalam kuasa Tuhan. Melalui kelahiran Yesus ini, engkau mendapatkan pengampunan dosa, engkau mendapatkan semua penggenapan janji Tuhan, dan engkau mendapatkan penyertaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan Immanuel menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, sampai tahun depan, sampai akhir hidupmu, sampai Maranatha, Tuhan memberkati engkau. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian malam ini, semua yang sudah hadir di dalamnya, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, memberkati dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati kebaktian besok pagi, kebaktian besok malam, kebaktian ya Tuhan untuk Januari tanggal 6 di Surabaya dalam tatap muka. Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatan keuangan ekonominya dalam nama Yesus. Terima kasih, aku percaya malam hari ini ada sesuatu terobosan yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan singkapkan dalam nama Yesus. Aku melihat saat ini Tuhan sedang membukakan perbendaharaannya. Dia sedang bersiap untuk memberkati engkau, dan malam hari ini engkau harus siap menerima berkat dan ambil keputusan seperti orang Majus yang berkata, aku datang untuk menyembah Dia, dan setelah itu mereka mulai mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lakukan itu, dan engkau akan lihat dalam nama Yesus keajaiban-keajaiban dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karirmu, semua diberkati. Anak cucu keturunanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, studi anak cucumu diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bahkan berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu, dan kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu, supaya engkau tahu bahwa nama Tuhan sudah diserukan di atas kepalamu, dan segala bangsa akan menyebutkan engkau sebagai keturunan yang berbahagia. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Oke, bisa buka kameranya. Wow, itu Bu Lydia Eka dengan siapa? Cucunya ya, pakai topi Santa Claus ya. Wah, luar biasa ya. Oke, topi Santa Clausnya hampir mirip-mirip punya Pak Bruri ya, dari Jerman. Halo, itu siapa Bu Eka? Cucunya ya? Siapa ini? Pak, John ini Emily. Emily sehat ya? Yamin. Emily yang pakai topi Santa Claus ya? Iya, ini titinya. Okay. Ini titinya, Pak. Oh, titinya, adiknya ya? Iya, adiknya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, senang sekali ya. Oke. Puji Tuhan. Cifung. Ya, Pak.
Selamat malam, terima Oke, kasih Pak Ciki Musa. Agnia. Ya. Kita Bu Deborah. Oke, Bu Sinta, Bu ADC, Pak Hendro. Puji Tuhan ya. Oke, semangat teman-teman semua. Terima kasih Bapak John untuk Ya. doa-doanya. Terima kasih teman-teman Sudah semua sembuh ya. total Sudah ya. sembuh ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan juga sudah sembuhkan cucu-cucu Bu Eka ya. Sudah sehat Ya. semua Bu Eka ya, cucunya Lydia ya. Eka. Amin, Pak. Sehat. Amin, amin. Tuhan Yesus baik Ya. ya. Luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Oke, Cik Fung, mungkin terima teman-teman kasih juga. bisa perkenalan dulu dengan Ibu Deborah Suartini. Puji Tuhan, kemarin beliau undang orang-orang pemulung ya. Puji Tuhan ya, bagus sekali. Saya senang sama Bu Sinta hadir di sana bisa melayani jemaat-jemaat sana. Oke, Tuhan memberkati ya. Halo Emily. Malam. Merry Christmas and Happy New Year ya. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Selamat Natal ya. Damai di bumi, damai di sorga. Dadah semuanya. Ya, terima kasih Pak Bruri. Berusaha waktu Jerman waktu siang ya, kita di Indonesia malam. Oke, sampai kita ketemu lagi teman-teman. Cipung, Cierna, yang ya semangat salam ya. semua Cik Fung. Ya, Ibu Cipung, Erna. luar biasa Cipung. Malam Bu Siapnya. Deborah, Fatini. Ya, Ya, Bu Sinta, Deborah Suartini. Malam Bu semuanya. Meliawati. Dadah. Ya. Tuhan berkati. Tuhan Yang berkati ada di- semuanya ya. 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 Tuhan Ya. berkati semuanya. Yoknyo dan Johan, Cindy, Ya. James. Iya. Ya, terima kasih Bu Adece. Bu Lydia, Oke. ya. Ya. Sampai kita ketemu lagi teman-teman semua. Semangat ya. God Ya. bless you all. God Salam bless buat you keluarga di all. rumah ya. Bye-bye. Bye. Ya. Bye semuanya. Selamat Ya. beristirahat. Ya. Amin. Selamat siang Bu Rosalin, Pak Budi Iya, ya. Dani. Selamat beraktivitas. Amin. Ya, selamat Ya. Natal. Ya. Terima kasih. Iya, kamu Semuanya. ini ya. Tuhan berkati.